Mengapa saya merasa bahwa Peggy ini sebentar lagi akan, sudah diumumkan, tetapi bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia ini seperti apa yang diumumkan oleh kepolisian ini akan diungkap. Sehingga secara hukum, saya katakan secara hukum, 100% bahwa Peggy ini adalah tersangka dan diduga adalah pelaku yang sebenarnya, ini akan segera diumumkan. Bukti-bukti akan digelar dan masyarakat akan ditunjukkan mengapa polisi memiliki teori seperti itu. Bahkan saya lihat akan ada tersangka baru. Yang jelas, satu tersangka baru akan muncul, seorang wanita. Nah, kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Senseiers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Yang pertama, saya melihat bahwa polisi ini nggak mau blunder. Nama baik dipertaruhkan, integritas dan juga kompetensi. Ini satu hal yang saat ini sedang dalam pengawasan netizen. Maka saya katakan bahwa ini mustahil akan mereka ini gegabah lagi. Maka saat Peggy ditentukan menjadi tersangka, maka apapun yang kemarin dikatakan Peggy ini akan bisa dibalik dan akan muncul bukti yang segera ditunjukkan. Saya di sini mungkin berlawanan dengan banyak pendapat netizen yang menganggap bahwa penangkapan Peggy ini salah tangkap. Tapi nanti kita akan buktikan di pengadilan. Dan ini pendapat saya. Boleh dong kalau ternyata pendapatnya berbeda. Dan mungkin saja ini akan menguak fakta-fakta yang lainnya. Bukti baru atau novum ini akan muncul dan ini akan merekonstruksi cara berpikir dan juga fakta yang akan muncul terhadap kejadian yang menimpa Eki dan Vina. Fakta baru kasus ini akan terkuak dan ini semua bisa saja bisa dimulai dari tersangka baru yang akan diumumkan sebentar lagi. Penetapan 2 DPO yang terus kemudian dihilangkan ini saya kira adalah bentuk dari koreksi atas 3 DPO yang awalnya dimunculkan, yang diduga di sini. Ini memiliki akhirnya nanti kelemahan yang bisa memperingan otak pelaku yang sebenarnya hanya satu. Bayangkan jika ternyata kejahatan ini dilakukan oleh satu orang otak, tapi terus kemudian dikatakan ada 3 yang menjadi main master di balik kejahatan ini. Maka tentu saja ini akan mendistribusikan kejahatan yang sebenarnya pada kenyataannya ini dilakukan atau didalangi oleh satu orang saja. Nah, ini akan segera dibuktikan. Apakah betul atau tidak, tetap menunggu keputusan dari proses pengadilan. Tetapi bukti-bukti ini sepertinya akan dimunculkan. Dan dari sini, sepertinya pandangan orang terhadap Peggy ini akan sedikit berubah. Memang betul memori kolektif di masa lalu menunjukkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki rekam jejak oknum-oknum yang mempergunakan wewenang mereka untuk melakukan prosedur di luar yang seharusnya dan dianggap telah merugikan banyak pihak. Salah tangkap di sini misalkan. Nah, sepertinya polisi akan tertarik kepada fakta kesurupan yang akan coba untuk dijadikan petunjuk. Tapi juga adanya kemungkinan bahwa bisa saja kesurupan ini adalah sebuah dalih dugaannya untuk menyampaikan sebuah informasi, tapi menggunakan pihak ketiga. Maka fakta ini mungkin saja akan ditindaklanjuti lebih jauh dan mungkin berkaitan dengan penetapan tersangka di kemudian hari ini. Realinda ini sebenarnya kesurupan yang pertama itu nggak masalah, tapi kesurupan yang kedua di sini yang kalau menurut saya harusnya menjadi sebuah catatan dan kecurigaan karena dia mengindikasikan satu orang bernama Melmel yang dituduh menjadi pelaku dari kejahatan ini tadi. Betulkah hal itu? Ini akan sulit untuk diketahui dan agar bisa diketahui mungkin memang pendalamannya harus lebih difokuskan kepada informasi yang didapatkan seperti di 8 tahun lalu yang mana kasus ini dianggap terkuak oleh hasil dari kesurupan yang terjadi 3 hari setelah terjadinya kejahatan. Dan bisa jadi motif ini sangat simpel, sangat sederhana sekali jika memang ada kejahatan asmara atau jika ternyata ini kenakalan anak remaja, tetapi saya melihat bahwa tidak ada konspirasi seperti yang difikirkan oleh banyak orang, melibatkan pejabat, melibatkan petinggi kepolisian atau yang lainnya seperti yang diteorikan oleh banyak orang. Maka kita sebenarnya akan dibuat kaget oleh konklusi dari kasus ini. Dan ini bukanlah menutup-nutupi. Betul jika kasus ini akan berjalan lebih lama dari yang seharusnya. Tetapi nanti saat babak baru ini terjadi, maka kepercayaan atau pandangan masyarakat ini akan shifting atau berubah. Dan dari sini semuanya akan lebih terkuak nyata. Pengadilan akan berjalan dengan bukti-bukti yang dikumpulkan dan hal-hal yang berkaitan dengan film,
kesurupan ini bisa saja bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Dan ini sangat mungkin untuk terjadi nanti. Penyelidikan ulang akan dilakukan, bisa saja akan ada ekshumasi di sana. Dan saya melihat bahwa nanti hal-hal yang kemarin tidak terkuak, ini akan bisa terbongkar dengan lebih jelas. Terutama saat hal-hal yang selama kemarin ini tidak disentuh. Ini akan jadi satu hal yang mungkin saja akan menjadi sebuah kunci pembuka dari misteri yang sesungguhnya. Apalagi jika bukan penyelidikan yang akan dilakukan terhadap ayah dari Eki yang dulu menjabat sebagai Aibtu. Bisa saja dari beliau akan terkuak banyak hal yang akan menunjukkan petunjuk sebenarnya dari motif yang terjadi. Karena saat ini masih sangat simpang siur. Jika memang Peggy yang melakukan, apa motif seorang tukang bangunan melakukan kejahatan dengan latar belakang geng motor kepada dua orang yang merupakan pasangan kekasih dengan kekejian yang selama ini sudah dibayangkan oleh banyak orang. Dan perihal satu lagi yang mungkin akan dikuak adalah kejelasan teori tentang perkosaan yang akan mulai terkuak jika dilakukan ekshumasi atau penggalian kubur kembali untuk memeriksa kondisi jasad. Walaupun sperma di sini tidak ada, tetapi masyarakat perlu kejelasan dari kejahatan yang ada. Apakah betul terjadi perkosaan? Ataukah ini hanyalah sebuah asumsi? Jika iya, apakah ada bukti? Tapi yang pasti dilihat di sini adalah apa yang terjadi nanti sangatlah sederhana, sangat sederhana. Bahkan akan membuat orang mengira ini adalah sebuah konspirasi untuk menutupi kejahatan yang sesungguhnya. Maka kita hormati proses peradilan yang ada, kita dukung Kepolisian Republik Indonesia untuk menguak kasus ini seluas-luasnya, kita awasi dan audit apa yang terjadi di masa lalu, dan kita doakan kasus ini akan menjadi sebuah contoh positif bagi pemecahan kasus-kasus yang berikutnya. Terus kawal kasus ini dan saya akan ikut untuk memberikan spotlight dan memberikan nalar dan logika serta analisa kartu terhadap perkembangan kasus yang ada nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.